Tidak buruk. Simpan dendam di hatimu. Jalan surga adalah dari hati. Jalan hati adalah jalan surga. Dunia akan berubah, dan bahkan berubah sepanjang waktu. Tetapi jalan surga tidak akan berubah. Sama seperti bahkan jika ras manusia masih termasuk 10 besar, itu tidak berarti bahwa babi, anjing, sapi, dan domba itu bersedia menjadi makanan lezat di piring. Sepertinya dia tidak boleh diinjak-injak hidup-hidup bahkan jika dia dianggap sebagai semut oleh Tian Wudi. Pada saat itu, Qin Yichan menyadari. Surga begitu misterius, ternyata dalam satu hati. Pada saat itu, Qin Yichan telah mengumpulkan kebijaksanaan yang tak terbatas, termasuk apa yang baru saja dia sadari ketika dia berbicara dan ketika dia bingung tentang dunia. Dia selalu berpikir bahwa dia telah dengan jelas memahami Chuan Xinlu, dan dia selalu memahami tubuhnya sendiri, tetapi itu masih jauh. Saya bahkan hampir lupa, saya tidak akan pernah tahu arti sebenarnya dari satu hal sebelum saya memahaminya. Seolah-olah Qin Yichan tidak tahu bahwa akan ada metode mengerikan di dunia ini sebelum dia melihat Taoisme dari alam kaisar. Ini adalah persepsi Qin Yichan sendiri, hatinya tenang seperti air yang tenang. Dia berdiri di dunia, surga dan bumi yang tak terkalahkan tidak terkalahkan. Tetapi ini hanyalah surga yang tak terkalahkan. Mungkin suatu hari Invincible akan mendominasi dunia, dan dunia nyata akan didominasi olehnya. Qin Yichan tidak akan mengatakan bahwa alam semesta adalah mimpi, ilusi, atau jalan kosong. Dia hanya tahu bahwa Invincible hanya tak terkalahkan di dunianya, tidak benar-benar tak terkalahkan. Selama kamu tidak tertelan oleh jalan surgawimu tidak dapat membantuku. Pada saat itu Qin Yichan tersenyum. Ini diajarkan kepadanya oleh Raja Dewa Yongye. Surgamu tidak bisa menahanku. Pada saat itu, Qin Yichan meraung seperti guntur. Dia tidak lagi mundur, tetapi dengan keras menghunus pedangnya dan memotong lagi. Pada saat itu, cahaya pedang itu seperti dunia, tetapi pedang itu tidak terlihat di alam semesta yang dipadatkan oleh tak terkalahkan. Qin Yichan tampaknya melambai-lambaikan gagang tanpa pisau, yang memang demikian, tetapi ternyata tidak. Itu adalah kekuatan suci yang membuat cahaya pedangnya mekar, tetapi itu adalah warna alam semesta yang dalam. Pedangnya dipotong dengan alam semesta yang dipadatkan oleh yang tak terkalahkan, dan secara alami persis sama dengan alam semesta ini. Cahaya pedang ini menebas dari dunia, dan sepertinya milik dunia ini, seolah-olah jalan dan jalanan semuanya kosong. Tetapi pedang ini benar-benar datang, dan telah ditebang. Ledakan. Tanda seru. Dipotong dengan satu pisau, bila Qin Yichan tidak lagi hanya beberapa meter jauhnya, tetapi dengan alam semesta ini sebagai bilahnya, seberapa luas alam semesta, betapa tak terbatas bilahnya. Pada saat itu, Qin Yichan benar-benar mengerti apa itu pedang Wukong. Wukong, cara yang bagus untuk menyadari kekosongan. Sama seperti mungkin ratusan juta tahun kemudian, dia sendiri akan berubah menjadi mayat tergeletak di kuburan. Atau mungkin rohnya akan dihancurkan oleh leluhur hitam. Tapi dia pernah di sini, dan ceritanya akan beredar di antara langit dan bumi. Bahkan jika tidak ada yang mengingatnya dan dilupakan oleh makhluk hidup, dia benar-benar ada. Tidak ada apa-apa di ujung jalan. Tetapi Wandao benar-benar naik dan turun. Sama seperti dia datang dan berjalan. Tapi lahir di dunia, lakukan hal-hal di dunia. Meskipun tahu kosong, pedang tidak. Ledakan. Tanda seru. Alam semesta tidak terbatas, dan cahaya pedang Qin Yichan tidak terbatas. Kemanapun pedang ini lewat, wajah api yang mengamuk yang luas dan tak terbatas itu sebenarnya dipotong dari tengah alis. Di bawah wajah agung itu, sosok Tian Wudi berdiri dengan bangga. Tetapi apakah itu api Tao yang hancur atau wajah Tian Wudi yang mengejek semua makhluk hidup? Ada sentuhan keheranan. Seolah-olah Qin Yichan, sebagai seorang anak, digesek oleh belalang sembah yang tidak lebih panjang dari jarinya. Keheranan semacam itu. Kemarahan semacam itu, cacing semacam itu yang seharusnya dibiarkan bermain dengannya. Kemarahan ketika dia tiba-tiba melawan. Kenapa? Kamu tidak ingin menjadi semut? Qin Yichan menyeringai. Kamu mungkin juga bertanya pada babi, anjing, sapi, dan domba yang telah ditempatkan di talenan. Mengapa mereka berjuang? Langit dan bumi akan menciptakan putra alam semesta, yang tak terkalahkan. Dan langit dan bumi akan melahirkan Raja Dewa yang lebih kuat dari leluhur hitam. Tetapi Raja Dewa yang lebih kuat dari leluhur hitam tidak akan membunuh leluhur hitam tanpa alasan. Kebencian lahir dari hati. Dan langit dan bumi tidak akan membunuh leluhur hitam tanpa alasan. Tetapi para dewa akan melakukannya. Dengan tebasan ini, Qin Yichan tidak hanya membelah wajah api yang mengerikan menjadi dua. Tampaknya bahkan jika itu tidak dibuat oleh api. Bahkan jika itu adalah wajah gelap yang membuatnya menjadi mimpi buruk. Setiap kali dia menerobos.
Garis keturunan. Dia akan menghadapi. Dia juga akan dipotong menjadi dua. Pisau Qin Yichen bahkan menghancurkan kurungan dunia. Tidak peduli seberapa tak terkalahkan alam Dao dapat ditekan olehnya. Hati Dao-nya menjadi sekuat gunung, sekokoh emas dan besi, dan sejernih air bunga matahari. Hati Tao Qin Yichen jelas. Ini adalah kegembiraan pemberdayaan. Sehingga dia hanya bisa merasakan bahwa dunia bebas berenang. Dan jalan akan mengubah matahari menjadi matahari. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa untuk pemberdayaan faksinya, Dao Xin dibersihkan untuk melihat dunia. Tian Wudi masih menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dan hanya perlahan mengucapkan dua kata. Semut. Dari awal hingga akhir, Tian Invincible masih memperlakukannya seperti ini. Wajah Dao Huo yang mengerikan itu terpotong menjadi dua bagian. Tetapi pada saat berikutnya, wajah mengerikan dari Heavenly Invincibility juga muncul di depan Qin Yichen. Ledakan. Tanda seru. Qin Yichen memuntahkan darah di mulut dan hidungnya. Darah beterbangan melintasi 7 lubang. Ya, dia benar-benar muntah darah. Saya melihat sosok Tian Wudi mendekati ekstrim. Di sini masih alam semestanya. Dia diizinkan untuk melakukan perjalanan di alam semesta. Dan bahkan ruang dan waktu adalah tuannya. Lubang di hati Qin Yichen. Mulut dan hidung Qin Yichen dipenuhi dengan darah emas dan biru. Yang merupakan darah Heze di tubuhnya. Wajah Qin Yichen ngeri. Dia adalah dewa bawaan tetapi dia masih mengandung kekuatan darah. Tetapi bahkan leluhur bayi darah. Saya khawatir akan sulit untuk menyedot darah dari tubuhnya. Bagaimanapun, ini adalah garis keturunan yang disempurnakan oleh Qin Yichen. Dan tidak seperti makhluk yang diperoleh. Darah para dewa dan iblis mengalir di anggota badan dan ratusan kerangka. Terlebih lagi, ini adalah darah Heze. Meskipun bukan 10 protos teratas, itu tidak kehilangan darah Kaisar Transenden dari 10 protos. Tidak hanya berdarah, tetapi tinju yang tak terkalahkan menghantam jantung Qin Yichen. Dan kekuatan kekerasan menggerakkan tubuhnya melalui jantung, membuat yang terakhir tiba-tiba terpesona oleh kecemerlangan. Qin Yichen hanya merasa bahwa tubuh Tao-nya sekali lagi berubah menjadi cairan suci setelah melelehkan emas dan besi, dan kemudian ditelan oleh surga yang tak terkalahkan di telapak tangannya. Pada saat itu, wajah Qin Yichen pucat. Dia belum pulih dari kegembiraan jernih Dao Xin, dan serangan surga tak terkalahkan membuatnya jatuh ke jurang lagi. Kekuatan ilahi dalam tubuh, dan bahkan sumber kekuatannya sebagai dewa bawaan, tampaknya tidak berdaya ditelan oleh yang tak terkalahkan, membuat Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa, apalagi niat membunuh, metode leluhur berdarah mungkin bukan yang terbaik. Tanda seru. Tian Wudi dapat menganugerahkan tubuh roh jahat darah untuk mencapai metode Dao tirani yang sangat terkenal saat ini. Maka dia harus menahan diri terhadap metode Dao ini. Dia lebih rajin, dan Dao lebih menakjubkan. Leluhur bayi darah hanya menghisap darah semua ras, seperti Shuro yang haus darah. Tetapi Tian Wudi tidak hanya bisa menelan kekuatan garis keturunan Heze-nya, tetapi bahkan sumber kekuatan pun dapat dihisap olehnya. Tampaknya apa yang dipegang Tian Wudi seperti rakus. Sarana tertinggi untuk menelan semua hal untuk digunakan sendiri. Saya melihat Tian Wudi berdiri dengan bangga di dunia, dengan telapak tangan menusuk hati Qin Yichen. Wajah seperti topeng itu masih terdistorsi dalam main-main. Kalau begitu, kamu menjadi lebih kuat. Semut yang lebih kuat tetaplah semut. Menurut apa yang kamu katakan, surga menghasilkan segala sesuatu, tetapi tidak membunuh semut. Lalu apa? Tuhan tidak akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu.